ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita bersama menghadiri majelis pelajaran tafsir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, membukakan pintu hati kita, menuntun kita untuk memahami kitabnya, kitab Al-Quran. Pada surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, insyaallah pelajaran kita dimulai dari ayat 20, insyaallah lanjutan dari pelajaran yang lalu, dan sampai ayat 22, tapi silakan dibaca ayat yang ke-20 dan 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. Lanjutkan ayat 21, 22. بل قالوا إنا وجدنا Barakallahu fiik. Untuk ayat yang ke-20 yang tadi kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala
masih menceritakan tentang orang-orang musyrikin, berbagai propaganda upaya mereka untuk menentang agama Allah, untuk mendustakan ayat-ayat Allah, memusuhi para pembawa syariat Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul. Di sini Allah mengatakan waqalu, dan mereka berkata, maksudnya orang-orang musyrikin, dalam konteks berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir dalam berbuat syirik. Mereka berbuat syirik lalu beralasan dengan takdir atau kehendak Allah. Ya sudah, kehendak Allah itu. Kata mereka, lau sya'ar rahman, lau andai atau jika, sya'a berkehendak, ar-rahman Allah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari nama Allah ar-rahman, ma tidak abadnahum, ini yang kesyirikan, ma abadnahum, tidaklah kami menyembah mereka-mereka. Ya. Andai Allah tidak berkehendak, atau jika Allah tidak berkehendak, jika Allah berkehendak, jika Allah berkehendak, kami tidak akan menyembah mereka. Jadi mereka menyatakan bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah menghendaki mereka berbuat syirik. Lalu Allah membantah dengan mengatakan ma lahum, ma tidak, lahum bagi mereka, tidak bagi mereka, bidzalika, bi dengan, zalik itu, dengan itu, maksudnya tentang itu, ya, min dari ilm, min ilmin, maksudnya tidak memiliki ilmu. Jadi Allah menafikan mereka memiliki ilmu dalam menyampaikan alasan berbuat syirik, bahwa itu kehendak Allah. Jadi mereka mengungkapkan alasan tadi tanpa ilmu. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan in, tidaklah, ya, hum mereka maksudnya orang-orang musyrikin tadi, tidaklah mereka illa kecuali yakhrusun, mengada-adakan kebohongan. Ya. Itu bantahan Allah terhadap alasan mereka berbuat syirik, itu kehendak Allah. Bila Allah berkehendak, mungkin kami juga tidak akan mengibadati. Tapi karena Allah berkehendak, maka kami ibadati sesembahan tersebut. Ya. Sebagian dari tafsir ayat ini sudah kita baca di awalnya, di sini, wa qauluhu ta'ala wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma abadnahum. Mereka berkata, jika berkehendak Allah yang Maha Pengasih, kami tidak akan menyembah, atau tidaklah kami menyembah mereka. Kata Syekh Sa'di, fahtajju, maka di sini mereka beralasan, berhujjah. Fahtajju maksudnya menyampaikan alasan atau hujjah ala ibadatihim, atas peribadatan mereka terhadap berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan
terhadap penyembahan mereka. Di sini secara khusus ya, tidak umum yang mereka sembah, tetapi khusus yaitu malaikat. Karena mereka di samping mereka bersikap terhadap malaikat itu dua sikap. Yang pertama merendahkan yaitu dengan menyatakan bahwa malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Setelah mereka menyatakan malaikat itu perempuan, mereka menyatakan bahwa malaikat itu anak Allah, ya, bahwa malaikat itu anak Allah, ya. Kemudian karena malaikat itu anak Allah, mereka pun menyembahnya. Inilah kekacauan agama orang-orang yang mendasarkan agamanya di atas selain wahyu Allah, meraba-raba. Terjadi kontradiksi yang luar biasa. Sudahlah direndahkan, mereka tidak mau perempuan, mereka tidak mau, mereka antipati dengan perempuan. Lalu mereka menyatakan malaikat itu perempuan, lalu dinisbatkan kepada Allah sebagai anaknya. Setelah itu mereka sembah, ya. Kemudian penyembahan mereka terhadap malaikat itu mereka moduskan atau jadikan modus itu kehendak Allah, ya. Andai Allah, karena Allah berkehendaklah maka kami sembah. Karena kalau Allah tidak berkehendak maka Allah akan hukum kami, Allah akan siksa kami, Allah akan hentikan penyembahan kami terhadap malaikat. Sampai sekarang tidak ada terjadi apa-apa. Berarti Allah berkehendak, berarti Allah menghendaki kami menyembah malaikat tersebut. Semua statement mereka itu dibantah satu persatu oleh Allah, termasuk alasan mereka menyembah malaikat itu adalah kehendak Allah, dengan mengatakan itu ucapan tanpa ilmu. Ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka kecuali hanya mengada-adakan kedustaan atau meraba-raba, ya. Di sini kata Syekh Sa'di, mereka beralasan ketika menyembah malaikat dengan apa? Bil masyiah. Alasannya kehendak Allah. Masyiah ini maksudnya kehendak. Sya'a yang di sini. Lau sya'a. Sya'a yasha'u masyiatan. Ini masdar mimi namanya. Masdar yang dimulai dengan huruf mim. Ya. Sya'a yasha'u syai'an wa masyiatan. Ya. Ya, jadi diambil dari sini. Mereka beralasan dengan masyiatullah sehingga mereka menyembah malaikat. Jadi tidak salah kami, Allah yang menghendaki, ya. Kata Syekh Sa'di, wahia hujjatun lam yazalil musyrikuna yutriqunaha. Itu merupakan argumen atau dalih yang selalu berkutat orang-orang musyrikin menyampaikannya, atau selalu dimunculkan oleh orang-orang yang berbuat syirik semenjak lama. Itu bukan ucapan baru di zaman Nabi Muhammad saja. Orang-orang musyrikin berdalil, berhujjah, berargumen dengan masyiatullah sehingga mereka berbuat kesyirikan. Ini sudah lama, ya.
Makanya kata Syekh Sa'di, alasan itu merupakan argumen yang senantiasa dimunculkan oleh orang-orang musyrikin, ya, sepanjang masa. Wahia hujjatun batilatun fi nafsiha. Ia merupakan alasan yang batil secara sendirinya. Kata-kata itu kehendak Allah itu sudah batil. Alasan berbuat dosa dengan kehendak Allah itu sudah batil. Apapun kesalahan, kita saja tidak mungkin menerima. Makanya nanti akan dibantah secara logika dengan syariat, aqlan wa syar'an. Beralasan dengan takdir berbuat kesalahan itu adalah kesalahan fatal menurut akal, logika, kemudian menurut syariat. Dan kenyataan juga anak kita misalnya berbuat salah, lalu kita marahi, kita tegur, tiba-tiba muncul kata-katanya kepada bapaknya, ya kenapa ya marahi saya bolos sekolah itu karena takdir. Kita terima itu alasan anak kita? Tidak mungkin kita menerimanya, karena tidak sesuai dengan akal. Apapun kesalahan terjadi, ya. Bahkan keteledoran dalam hukum Islam itu juga dihukum, ada konsekuensi hukumnya. Makanya ada pembunuhan syibhul amdi, pembunuhan mini kesengajaan, artinya hampir menyerupai kesengajaan, tapi bukan sengaja. Misalnya membunuh dengan memukul dengan sarana yang tidak mematikan, mati dia. Ya. Atau seperti dalam kendaraan, ini dinilai ada konsekuensi hukumnya ketika mengantuk tetap mengendarai kendaraan sehingga terjadi kecelakaan. Ada konsekuensi hukumnya. Apalagi sengaja. Tidak ada alasan. Saya mengantuk, tidak ada alasan. Ya. Kenapa saya mesti ada hukumnya? Kenapa saya masuk di penjara? Kenapa saya di penjara? Padahal saya nyetir itu kan bukan sengaja menabrak. Karena saya kan ngantuk saja. Diterima alasan itu? Tidak diterima. Karena aturannya ketika ngantuk tidak boleh membawa kendaraan, apalagi konsumsi narkoba, apalagi ketika mabuk. Ya. Begitu pula lah mereka ini. Jadi secara asalnya beralasan dengan masyiatullah berbuat kesalahan itu sudah batil. Ditinjau dari sisi logika, apalagi dari sisi syariat. Nah, ini yang terakhir kita baca pada pekan yang lalu. Kata beliau, fakullu aqilin, semua orang yang berakal, la yaqbalul ihtijaj bil qadar, tidak akan menerima pelaku kesalahan ketika ia beralasan dengan takdir. Tidak akan mungkin menerima. Orang yang berakal tidak akan menerima. Seperti kita contohkan tadi, walau salakahu fi halatin min ahwalihi lam yathbut alaiha qadamu. Walaupun terkadang sempat-sempat saja orang beralasan dengan takdir, ya, tetapi tidak akan mungkin setelah itu dia akan beralasan dengan takdir. Mungkin sekali, ya, karena ingin selamat dari konsekuensi hukum, lalu dia beralasan dengan takdir. Tapi tidak akan mampu dia mengulangi kembali, tidak akan berani dia mengulangi kembali. Kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, diceritakan oleh para ulama ketika ada seorang pencuri yang tertangkap, lalu diponis potong tangan.
diponis potong tangan. Lalu dia mengatakan, loh, kenapa sampai dipotong pula tangan saya? Kenapa dipotong? Saya kan mencuri karena takdir, bukan karena saya. Takdir Allah yang menghendaki saya mencuri. Ya. Ketika dia beralasan dengan takdir, maka Umar pun beralasan dengan takdir menegakkan hukum potong tangan kepadanya. Katanya kepada orang tadi, ya, kami terima engkau mencuri karena takdir, dan kamu harus juga menerima bahwa kami potong tanganmu karena takdir. Ya. Kenapa kami saja dituntut untuk menerima kamu mencuri karena takdir? Kenapa kamu tidak menerima kami potong tanganmu karena takdir juga? Jadi tidak mungkin alasan takdir itu lalu menjadi sah berbuat penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Itu secara logika. Secara syariat, wa amma syar'an fa inna Allah Ta'ala abtala al-ihtijaj bihi. Secara syariat, Allah Subhanahu wa taala sudah membatalkan orang-orang musyrikin yang beralasan dengan takdir atas perbuatan syirik mereka. Di dalam ayat tadi, ya, ma lahum bidzalika min ilmin, itu sudah merupakan bantahan. Ucapan mereka itu tidak berlandaskan ilmu. Kalau sudah tidak berlandasan ilmu, kebodohan. Makanya ditutup ayat tadi sebagai bantahan lanjutan, inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka kecuali berbuat atau mengada-adakan kedustaan. Ya. Di surat Al-An'am juga Allah bantah, ya. Karena di sana juga Allah ceritakan orang-orang berbuat syirik lalu beralasan dengan takdir. Surat apa? Al-An'am. Ya. Surat Al-An'am ayat 148, atau tepatnya di sini bagusnya. Al-An'am, ya. Surah Al-An'am ayat berapa? 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asrakna wala abauna. Ya, kita coba lihat ayatnya. Law syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Ma asyrakna, lengkapnya, ya. Sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang-orang yang berbuat syirik, law syaa Allah, jika berkehendak Allah. Kalau tadi kan law syaa ar-Rahman, berarti ar-Rahman yang dimaksud oleh mereka di ayat kita itu Allah dalam ayat surah Al-An'am. Law syaa Allah ma asyrakna, maka kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, dan juga nenek moyang kami dahulu. Karena syirik ini sudah turun temurun. Ya, kalau Allah berkehendak tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin kami melakukan, dan juga sudah lama nenek moyang kita dahulu melakukannya juga. Ini sudah ajaran leluhur lama, sudah berurat berakar kesyirikan ini. Kalau Allah berkehendak tidak mungkin terjadi. Kata mereka, law syaa Allah ma asrakna wala abauna wala haramna min syai'. Dan kami juga tidak akan mengharamkan apapun. Karena mereka mengharamkan, ya, apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan haramkan, ya, apapun juga. Perhatikan, ini bantahan yang berbeda dengan ayat kita sekarang. Kalau ayat kita sekarang tadi apa kata Allah? Wa ma lahum bidzalika min ilmin, ma lahum bidzalika min ilmin. Allah nafikan mereka berkata dengan ilmu, lalu menyatakan bahwa mereka hanya mengada-adakan kedustaan. Di ayat Al-An'am 148 Allah katakan,
kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka berdusta. Jadi alasan dengan takdir itu dusta. Ya, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka berdusta ketika beralasan dengan takdir, melegitimasi perbuatan syirik dengan menyandarkan kepada kehendak Allah. Kami tidak ada kesalahan apa-apa. Itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dusta. Dusta. Sebagaimana berdusta orang-orang yang berbuat yang sama di masa-masa dahulu. Ternyata turun-temurun juga beralasan dengan takdir berbuat syirik tersebut. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Di sini Allah katakan hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan hukuman kami. Umat Nabi Nuh merasakan hukuman Allah, dan tidak ada gunanya mereka beralasan dengan takdir. Kalau memang Allah menghendaki meridai, tidak mungkin dihukum oleh Allah, tidak mungkin dibinasakan oleh Allah, tidak mungkin diazab oleh Allah. Habis semuanya seketika. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, Fir'aun, ya, dan seterusnya. Ini contoh ayat yang lain, bantahan Allah dari sisi syariatnya. Fa inna Allah Ta'ala abtala al-ihtijaj bihi. Allah membatalkan berhujjah atau berargumen dengan takdir dalam berbuat syirik. Di sini termasuk bantahan secara syar'i, walam yadhkurhu an ghairil musyrikin bihi al-mukadzibina lirusulih. Beralasan dengan takdir ini, pelaku-pelakunya tidak disebut oleh Allah kecuali orang-orang yang berbuat syirik, pendusta-pendusta para rasul. Jadi orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tercela di mata Allah, yang beralasan dengan takdir, pelaku yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang mendustakan para rasul. Tidak ada pengikut para rasul beralasan dengan takdir dalam berbuat kesalahan. Contoh, selain dari orang musyrikin, misalnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, bukankah dia telah berbuat salah? Iya. Allah Subhanahu wa taala melarang dia memakan buah salah satu pohon di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ya. Jangan kalian mendekati pohon ini. Maksudnya dia dan istrinya. Ternyata Nabi Adam melanggarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, mereka berdalil, ini kan kehendak-Mu ya Allah. Iya. Enggak. Langsung mereka mengakui, dan bahkan meminta ampun kepada Allah. Diabadikan permohonan ampunan mereka berdua oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi kita pelaku kesalahan sampai hari kiamat. Qala rabbana zalamna anfusana. Mereka berdua mengatakan, ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Tidak ada berasal dengan takdir. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Begitu juga di akhirat nanti, di hari kiamat dia juga meminta ampun kepada Allah. Ketika meminta syafaat, dia akui bahwa dia tidak layak untuk meminta kepada Allah memulai pengadilan, karena saya telah melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang berargumen dengan masyiah, dengan takdir Allah ketika berbuat kesyirikan atau ketika berbuat kesalahan, itu dinukilkan oleh Allah pelaku-pelakunya hanya di dalam Al-Qur'annya hanya orang-orang musyrik dan pendusta-pendusta para rasul. Kalau sekarang kita berbuat yang sama, berarti kita pengikut atau berada di pihak orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang mendustakan para rasul.
Ya. Kata Syekh Sa'di, fa inna Allah Ta'ala qad aqama al-hujjah 'ala al-ibad. Ini bantahan atau tambahan bantahannya. Sesungguhnya Allah telah menegakkan hujjah, telah menegakkan bukti kepada para hamba, ya, dengan menurunkan kitab. Di kitab itu ada tuntunan, ada bimbingan, ada arahan, ada pedoman, ada hudan, ada cahaya yang menerangi. Dijelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk di dalam semua kitab Allah. Sampai di Taurat Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa anzalna di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha hudan wa nur. Ya. Ketika bercerita tentang Taurat, Allah mengatakan bahwa di dalam Taurat itu ada apa? Ada petunjuk. Ya. Fiha hudan. Di surat Al-Maidah ayat berapa ini? Ayat 54. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk. Petunjuk itu adalah arahan, bimbingan, ya, penjelasan, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Itu yang iqamatul hujjah. Tidak ada alasan tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Begitu juga Injil, ya. Begitu juga Injil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat yang sama tentang Injil, wa atainahul injil fihi hudan wa nur. Ya. Ini di ayat yang ke 5 tadi bukan 54 tapi 44. Yang Taurat tadi 44, Al-Maidah. Di sini 46 tentang Injil. Wal yahkum ahlul injil, sebelumnya wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah. Perhatikan, wa atainahul injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil fihi hudan wa nur. Di dalamnya ada hudan, petunjuk dan cahaya yang menerangi jalan. Itu yang iqamatul hujjah yang saya maksud untuk menjelaskan perkataan Nasa'i di sini, Sa'di di sini. Fa inna Allah Ta'ala qad aqama al-hujjah 'ala al-ibad. Allah telah menegakkan hujjah dengan menurunkan kitab. Kemudian menegakkan hujjah sehingga tidak ada lagi alasan dengan takdir, dengan mengutus para rasul. Mengutus para rasul. Semua para rasul diutus untuk menjelaskan kepada setiap umat mereka atau kepada umat-umat mereka jalan yang membawa mereka ke keridhaan Allah, menjauhkan mereka dari murka Allah. Jadi tidak ada alasan kepada masyiah. Kata Syekh Sa'di, falam yabqa li ahadin alaihi hujjatun asla. Sebenarnya tidak ada tersisa kesempatan untuk berhujjah atau berargumen dengan apapun juga argumen. Karena sudah jelas, sudah gamblang, sudah terang, ya. Makanya nanti di hadapan Allah tidak akan ada lagi dibiarkan orang-orang beralasan apapun juga. Makanya ketika mereka menyampaikan berdebat saling salah menyalahkan, Allah mengatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Hinalah kalian di dalam neraka dan jangan berbicara dengan aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka banyak menyampaikan alasan-alasan, tidak diterima oleh Allah. Karena sudah jelas, sudah terang, sudah gamblang. Ya, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, para rasul yang diutus oleh Allah, ya, maka tidak ada kesempatan, tidak ada celah di dunia maupun nanti di akhirat untuk beralasan apapun juga. Walihada
qala huna, lantaran itu Allah, di sini Allah berfirman, ma lahum bidzalika min ilmin. Ini yang tadi kita sampaikan berulang-ulang, ini bantahan. Mereka tidak memiliki tentang bahwa itu kehendak Allah, berbuat syiriknya mereka itu kehendak Allah, tidak ada mereka punya ilmu, tidak ada alasan. Inhum illa yakhrusun. Apa artinya yakhrus? Tidaklah mereka kecuali melakukan kharas. Kata Syekh Sa'di, yatakharrasuna takharrusan la dalila alaih. Mereka mengira-ngira, menduga-duga yang tidak ada dalilnya. Wa yatakhabbatuna khabta aswa. Jadi mereka mengungkapkan kata-kata yang kacau balau, tidak ada sedikit pun berdiri di atas ilmu. Itu maknanya inhum illa yakhrusun. Dalam terjemahannya tadi, tidaklah mereka kecuali mengada-adakan sesuatu yang dusta, ya. Ini ayat yang ke-20. Kita telah selesai baca uraian dari Syekh Sa'di rahimahullah. Setelah azan nantinya kita akan lanjutkan ke ayat 21. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Ini masih bantahan Allah ya, untuk penyembah malaikat yang tadi mereka beralasan dengan masyiah, dengan takdir, dibantah oleh Allah, yaitu
itu hanya kebodohan, tidak didasarkan kepada ilmu, lalu juga tidak berdasarkan kepada wahyu. Ya, ini bantahannya. Atau ya, itu atau ya, ya, atau ataina, kami memberi, ataina, ataitu, saya memberi. Beda dengan hamzahnya pendek, tidak ada matnya, ataitu, itu beda artinya. Kalau ataitu saya datang, ataina kami datang. Tapi kalau ataina itu memberi, ya, ataina memberi. Ini perbedaannya cuma mat hamzahnya tadi. Kalau dia panjang ada matnya, ataina itu artinya memberi, kami telah memberi. Kalau ataina itu artinya kami datang. Ya, kami datang. Ya, di sini ataina kami memberi. Hum, mereka. Kembali kepada pelaku-pelaku kesyirikan tadi, orang-orang musyrik. Atau kami telah memberi mereka kitaban, kitab wahyu, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Ya, kalau tadi kan mereka beralasan dengan masyiah, dengan takdir, dan itu dibantah, tidak diterima, dan itu alasan yang batil. Kemudian, ataukah mereka kami berikan kitab, ya, min qablihi, dari sebelumnya, ya, fahum bihi mustamsikun, maka hum mereka bihi dengan nya tadi kitab dengannya, yaitu dengan kitab, mustamsikun berpegang teguh. Maksudnya mereka menyembah malaikat itu berdalil, berhujah dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, bahwa dalam kitab tersebut ada perintah sembahlah oleh kalian malaikat. Ada itu? Tidak ada. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah membawa tauhid. Semua rasul yang diutus oleh Allah menyeru kepada tauhid. Semua rasul, dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, menyeru kepada tauhid dan memerangi kesyirikan. Secara umum Allah berfirman di surat Al-Hijr, ya, di surat Al-Hijr, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, ya, fi kulli ummatin rasulan. Surah An-Nahl, bukan Al-Hijr, ya, salah. Surat An-Nahl ayat 36 menegaskan bahwa semua rasul diutus oleh Allah, tugas utamanya adalah membawa, mengajak, menyeru umatnya untuk menyembah Allah, bukan justru sebaliknya, berbuat syirik. Ya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh, ini surat An-Nahl tadi, ya, Nahl Lebah, surat Lebah ayat 36 tentang tugas utama. Ini sudah sempat dicatat, ya, An-Nahl, saya ulangi lagi, An-Nahl ayat 36 menunjukkan tugas setiap rasul diutus oleh Allah adalah menyeru umat mereka untuk menyembah Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, tugasnya adalah menyeru u'budullah, sembahlah Allah, bukan justru menyembah malaikat, sembahlah malaikat, tidak ada. U'budullah wajtanibut taghut,
Ini seruan para rasul juga. Dan jauhilah taghut. Taghut adalah sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin, kata Syekhul Islam Muhammad bin Wahab. Kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin, di kitab Al-Usul Tsalatsa di akhir-akhirnya, kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Ini untuk mengeluarkan para malaikat. Para malaikat tidak setuju dijadikan sekutu bagi Allah. Para nabi pun juga tidak setuju untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Mereka tidak menerima. Yang dikatakan taghut itu justru yang ridho, yang suka dijadikan tandingan bagi Allah. Itu taghut. Syekh Muhammadul Wahab di akhir kitab Al-Usul Tsalatsa juga menukilkan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, menafsirkan makna taghut dengan versi yang baru, yang lain. Ia mengatakan at-taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Taghut adalah sikap melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba, min matbu'in au muta'in au ma'budin. Baik dari sisi pengikutan, kalau sudah melampaui batas dalam mengikuti, yang diikuti tadi jadi taghut. Kalau sudah melampaui batas, pokoknya mengikut buta. Mau dibawa kemana dia ikut, mau bawa ke jurang ikut, mau bawa ke tempat yang banyak onak durinya dia ikut. Nah, ini mengikut melampaui batas. Ya, ini namanya jadi taghut istilahnya, min matbu'. Maka dalam agama berbahaya. Makanya nanti orang yang diikuti dengan yang mengikuti berpisah, melepas diri. Di surat Al-Baqarah di ujung lidah ada yang ingat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang diikuti berlepas diri di hari kiamat, ya, dari orang-orang yang mengikutinya. Nanti kita akan cari, tetapi itu yang taghut juga. Yang kedua, muta', melampaui batas dalam ketaatan. Pokoknya menaati buta apapun perintah, meskipun bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dipatuhi. Maka yang ditaati ini dalam versi Syekh Ibnu Qayyim tadi juga dinamakan taghut. Au ma'bud, atau yang disembah. Kalau sudah ada selain Allah disembah, itu jadi taghut. Sama dengan definisi pertama. Jadi alasan bahwa ada kitab, atau kata Allah, mereka memiliki kitab dari saya berikan mereka kitab yang dalam kitab tersebut ada perintah untuk menyembah selain Allah. Tidak mungkin itu. Ini bantahan secara naqli. Tidak ada kitab yang menyuruh berbuat syirik. Kitab Allah ya, yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para rasul, itu tidak ada menyuruh untuk berbuat syirik. Begitu juga para rasulnya, para nabinya, semuanya menegakkan tauhid. Jadi ini bantahan kedua. Atau atainahum, kami beri mereka kitab sebelum itu, dan mereka berpegang dengan isi kitab itu dalam berbuat kesyirikan, dan ini juga mustahil. Ini juga tidak mungkin. Kita baca tafsirnya, tafsir Syekh Sa'di rahimahullah untuk ayat ini ya. Kayaknya tidak. Ini dia. Kata Syekh Sa'di, "Tsumma qala am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun." Mustamsikun berpegang teguh. Kata Syekh Sa'di, yukhbiruhum
Allah mengabari mereka, orang-orang yang berbuat syirik, bisihhati af'alihim, tentang sahnya perbuatan mereka, wasidqi aqwalihim, dan benarnya alasan ucapan mereka. Laisal amru kadzalik, dan ternyata bukan demikian. Ya, maksudnya kalau mereka memang punya kitab dari saya, isinya menyuruh mereka menyembah malaikat, ya sudah. Tetapi itu laisa kadzalik, tidak demikian hakikatnya. Kenapa? Seperti yang tadi saya uraikan. Fa innallaha arsala Muhammadan, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, nadhiran ilaihim, pemberi peringatan terhadap mereka, wa hum lam ya'tihim nadhirun ghairuhu. Jadi ini bercerita tentang orang musyrikin di zaman Nabi. Sebelum Nabi diutus, apakah mereka punya kitab dari Allah yang isinya menyuruh menyembah malaikat? Ya. Kata justru sebaliknya, mereka tidak punya Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang Mekah tidak punya Rasul. Yang ada Rasul sebelum Nabi itu Bani Israel. Orang Arab tidak ada. Orang Mekah tidak ada Rasul. Kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim justru menegakkan tauhid. Ya. Wahum lam ya'tihim, Nabi Ibrahim pun bukan untuk orang musyrikin di zaman Nabi. Nabi Ibrahim kan di awal-awal penduduk Mekah. Ya. Ketika Mekah sudah mulai ditempati, awalnya kan lembah kosong, tidak ada penghuni. Penghuni pertamanya istri Nabi Ibrahim, Hajar, dengan anaknya Ismail. Kemudian ketika ditemukan Zamzam, barulah berkumpul orang di sana. Datang kabilah Jurhum, para musafir kafilahnya, karena di situ ada tempat air yang luar biasa, maka mereka mengumpul di sana jadi tempat tinggal. Itu ceritanya. Tidak ada diutus seorang Rasul pun kepada mereka, apalagi kitab. Lalu kenapa mereka beralasan bahwa itu kehendak Allah? Kitab saja tidak ada, Rasul saja tidak ada diutus sebelum Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Wahum lam ya'tihim nadhirun ghairuhu. Jadi kesimpulannya, perbuatan syirik mereka, menyembah malaikat yang mereka klaim sebagai perempuan, kemudian anak Allah, kemudian mereka sembah, kemudian beralasan dengan takdir, itu tidak didukung oleh akal dan juga tidak didukung oleh nakal, menunjukkan bahwa perbuatan mereka batil. La aqla wa la naqla yu'ayyiduhu. Tidak ada akal, tidak ada nakal yang mendukung perbuatan mereka. Wa idzan tafal amrani, jika kedua-dua ini sudah tidak mendukung, tidak sesuai dengan akal, tidak juga didukung oleh nakal, yaitu wahyu, baik kitab maupun rasul, maka fala thamma illal batil, maka tidak ada yang lain kecuali adalah kebatilan. Jadi perbuatan mereka itu batil, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tadi kita baca sampai ayat 22, maka kita lengkapi. Ini juga diantara alasan mereka berbuat syirik. Akal tidak mendukung, wahyu juga tidak ada, baik kitab maupun rasul tidak ada. Mereka jadi tidak ada yang mendukung perbuatan syirik mereka. Ujung-ujungnya sampai hari ini, ujung-ujungnya argumen mereka yang pertama tadi beralasan dengan takdir sudah dibantah. Kemudian ketika kemungkinan diberikan oleh Allah, kemungkinan mungkin ada kitab, dalam kitab tersebut yang kami turunkan, dalam kitab tersebut ada ajaran syirik yang menyuruh mereka menyembah selain Allah. Ternyata itu juga tidak ada. Maka mereka pun mengambil argumen yang lain, yaitu mengikuti nenek moyang. Dan ini adalah alasan klasik semenjak lama sampai hari ini. Dan ini penyebab banyaknya penyimpangan dalam beragama. Tidak lagi melihat kepada wahyu, tidak lagi melihat kepada tuntunan Rasul. Yang dijadikan patokan adalah kebiasaan yang lama-lama.
ajarannya leluhur yang sudah lama-lama semenjak dahulu, bila dilakukan itu alasannya. Dan ini dibantah oleh Allah nantinya. Dibantah oleh Allah. Alasan itu juga mentah. Apa kata Allah? Bal qalu, bal akan tetapi, karena sudah tidak bisa lagi dengan alasan yang pertama, dan kemungkinan dari kitab juga tidak mungkin, ya, maka mereka akhirnya berdalil dengan senjata terakhir, yaitu bal, bahkan atau akan tetapi, qalu, mereka berkata, orang-orang musyrikin di zaman Nabi, inna, sesungguhnya kami, wajadna, telah mendapati, menemukan, wajadna, aba'ana, bapak-bapak, kakek-kakek, buyut-buyut kami dulu, nenek moyang yang dulu-dulu yang lama, ala ummah, berada di atas ummah. Ummah di sini maksudnya agama. Ummah di sini maksudnya adalah agama, ajaran. Ya. Berada di atas ritual, di atas ajaran. Ya. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami di atas jejak-jejak mereka. Athar, jejak, bekas, ya, jejak-jejak mereka mengambil petunjuk. Jadi tidak lagi mengambil dari wahyu, dari kitab Allah, dari Rasul Allah, tapi yang yang mereka jadikan sebagai sumber petunjuk adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Ini diterima oleh Allah? Tidak. Ini tidak diterima sama sekali oleh Allah dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bantahan. Ya, sebagaimana di ayat berikutnya. Nanti akan dibantah di ayat berikutnya, dan ini untuk pelajaran kita malam hari ini adalah argumentasi yang atau alasan yang sudah kuno. Semenjak dahulu orang beralasan nenek moyang, dan Allah Subhanahu wa taala sudah membantah semenjak lama bahwa itu tidak dijadikan sebagai landasan. Sebagai gambaran saja, coba kita lihat ayat berikutnya. Ternyata alasan bahwa nenek moyang ini bukan di zaman Nabi saja. Allah ceritakan bahwa orang-orang dahulu, kadzalika ma arsalna min qablika, demikian tidaklah kami mengutus sebelummu hai Muhammad di sebuah negeri seorang pemberi peringatan pun, yaitu Rasul, kecuali, perhatikan, ini juga termasuk catatan penting bagi kita, bahwa yang menyampaikan alasan dengan berkuar-kuar ini ajaran leluhur adalah orang-orang yang petinggi-petinggi, ya, orang-orang yang hidup mewah, mutrafuha, orang-orang yang hidupnya mewah, tokoh-tokoh, orang-orang terkenal. Jadi memang berpengaruh kata-kata mereka, berpengaruh. Tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh yang kaya, yang punya jabatan, yang punya pangkat, mereka akan mengatakan ini ajaran yang lama, ajaran yang sudah lama-lama, tidak bisa kita lenyapkan begitu saja. Al-Quran yang berbicara ini, bukan kita di masjid ini yang mengungkapkan, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah bukan di zaman kita sekarang, ini sudah semenjak lama. Bukan hanya di zaman Nabi, tetapi semenjak lama. Allah mengatakan, kadzalika ma arsalna min qablika, demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum Muhammad Muhammad seorang rasul pemberi peringatan pun, kecuali nanti akan ada tokoh-tokohnya, orang-orang pentingnya akan menyampaikan ini, inna wajadna aba'ana ala ummah, yang menjadi patokan kita orang tua-tua dahulu yang sudah lama-lama, dan nanti akan dibantah oleh Allah. Dan ini pelajaran kita yang akan datang. Untuk malam hari ini, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada ayat yang ke-22, dan dia akan berhubungan dengan ayat berikutnya. Berarti untuk pelajaran yang akan datang, kita akan mulai dari ayat 22 ini. Ya, kita akan mulai dari ayat 22 ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.